Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya kita telah selesai mempelajari materi bab 2. Maka pada hari ini kita akan masuk pada materi bab 3 tentang karakteristik materi. Oke, pada buku paket halaman 93 tentang klasifikasi materi dan perubahannya silahkan dibuka. Yang punya buku LKS itu ada di halaman 30 kalau nggak salah. Di halaman 30 tentang bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya, sama saja isinya. Oke, Bapak rangkumkan dalam PowerPoint yang Bapak buat. Klasifikasi materi dan perubahannya. Tujuannya pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini kalian dapat menggolongkan karakteristik materi, karakter tiap-tiap materi dengan Bapak sajikan nanti beberapa daftar benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai saja. Pertama, apa sih yang disebut dengan materi? Nah, ternyata materi itu sering juga disebut dengan istilah zat. Zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa serta volume. Jadi syaratnya harus memiliki massa dan volume. Karena dia menempati ruang, maka harus memiliki massa dan volume. Itu yang disebut dengan materi. Jika tidak memiliki salah satunya, maka tidak bisa disebut dengan istilah materi atau zat. Ada berapa sih wujud zat? Nah, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita kenal dengan istilah 3 wujud zat. Ada padat, Bapak perbesar, ada zat padat. Contohnya apa? Contohnya bola, apalagi meja, pensil, papan tulis, kursi, dan buku. Bagus. Kedua ada zat cair. Kecap, itu zat cair. Cat, ya, cat tembok, cat kayu, ada minuman teh, ada sirup, air mineral, dan susu, ya. Itu merupakan contoh dari wujud zat cair. Sekarang zat gas. Nah, ada asap dari industri, pabrik industri, terus dari knalpot mobil, nah dari kawah gunung berapi mungkin, atau hal kebakaran hutan, itu ada menimbulkan wujud zat gas. Kita dapat melihat wujud zat gas pada peristiwa-peristiwa tersebut. Contohnya apalagi? Contohnya gas pada balon yang kita tiup, ya, dapat menggembung, dapat membesar balonnya. Setelah kita tiup, itu merupakan salah satu contoh wujud zat gas. Nah, apa sih perbedaan dari ketiganya itu? Perbedaannya dapat kita lihat dari volume dan bentuk. Oke, dapat lihat volume dan bentuk. Pertama, zat padat. Nah, zat padat bentuknya seperti apa? Bentuknya tetap. Contoh, kalau kalian punya pulpen atau punya pensil, kalau kalian taruh di mana saja bentuknya seperti itu aja. Tidak berubah-berubah, ya, tetap tidak berubah-berubah. Kecuali kalian patahkan tuh lain lagi. Nah, kalau kita punya pulpen atau pensil kita letakkan di meja atau di mana saja, maka bentuknya tetap. Paham, ya? Nah, terus kedua ada volume. Volumenya juga tetap. Volumenya kaitannya dengan peristiwa, pengaruh peristiwa dari tekanan, temperatur, suhu, ya. Itu mempengaruhi zat padat atau tidak. Ternyata tidak mempengaruhi pada perubahan volume, maka volumenya tetap. Oke, volume zat padat tetap. Kuncinya tetap, bentuknya tetap. Jadi tetap cara mengingatnya. Zat cair. Volumenya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Bentuk zat cair itu ternyata berubah, ya. Ternyata berubah. Berubahnya bagaimana? Ya, mengikuti bentuk wadah. Mudah, ya, mengikuti bentuk wadah. Mudah mengingatnya. Contohnya apa? Air mineral contohnya apa? Contohkan satu air mineral. Kalau air mineral kita masukkan ke dalam gelas, maka dia akan mengikuti bentuk gelas tersebut. Itu yang dimaksud dengan mengikuti wadah. Makanya bentuknya berubah. Nah, kalau kita masukkan ke dalam gelas, maka dia akan mengikuti bentuk gelas. Kita masukkan ke kaleng, maka dia akan mengikuti bentuk wadahnya, yaitu kaleng. Volumenya sama seperti zat padat, volumenya ternyata tetap. Jika ada perubahan suhu, temperatur, suhu, dan tekanan, maka dia tidak berubah atau kita sebut saja dengan istilah tetap. Sama seperti zat padat. Tetap
Jadi bentuknya yang berubah mengikuti wadah. Ketiga ada zat gas. Nah ini zat gas dari contohnya ya, ada asap pabrik, knalpot, kita kebakaran, asap kebakaran hutan. Itu volumenya dari bentuk tuh ya, bentuknya bagaimana? Bentuknya berubahnya mengikuti ruang, paham ya? Mengikuti ruangan. Jadi zat gas tuh bentuknya berubah mengikuti sesuai dengan ruang. Nah, kalau volumenya ternyata sama juga berubah. Berubahnya bagaimana? Berubahnya jika ada perubahan temperatur, suhu, tekanan, maka dia akan ikut berubah. Volume. Contohnya nanti Bapak jelaskan cara praktikum saja ya. Bagaimana gas itu dia volumenya bisa berubah-ubah lah atau berubah. Nah, bentuknya juga berubahnya kalau nya cair mengikuti wadah, kalau nya gas dia memenuhi ruang. Jadi memenuhi ruang. Kalau kita berada dalam ruangan, ya, bagaimana bentuknya ruangan tersebut, segi empat atau berbentuk lingkaran, bentuk apapun ruangan, maka setiap ada ruang, maka di situ ada zat gas. Oke, karena dia prinsipnya bentuknya memenuhi ruang. Sama seperti kita meniup balon, gas yang kita tiupkan dari mulut akan masuk memenuhi seluruh ruang di balon tersebut sehingga balonnya bisa mengembang, bisa membesar. Nah, oleh sebab itu bentuknya berubah memenuhi ruang. Nah, di sini Bapak punya ini ada peta konsep seperti rangkuman ya. Peta konsep yang bisa kalian gambar juga di buku sebagai rangkuman pada pertemuan kali ini. Itu pertama kita tadi yang belajar tentang wujud zat ya. Ada 3 apa saja? Ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Oke, zat padat. Perbedaannya dari apa? Perbedaannya dari T2 tadi ya. Ada 2 perbedaan yang membedakannya yang bisa kita gunakan untuk membedakan karakteristiknya masing-masing wujud zat ini. Pertama, volume. Yang kedua tadi bentuk. Volume dan bentuk. Kita rangkum dalam bentuk peta konsep ya. Bisa kalian gunakan untuk catatan di rumah. Terserah saja. Zat padat itu bentuknya tetap. Volumenya, lihat panahnya di sini, oh tetap. Zat cair, lihat volumenya tetap juga, tapi bentuknya berubah. Berubahnya tadi bagaimana? Berubahnya sesuai dengan bentuk wadah. Oke, gas, lihat kita tarik arahnya, set. Oh, bentuknya berubah. Berubahnya bagaimana zat gas? Memenuhi ruang. Ingat, zat gas itu bentuknya memenuhi ruang. Berubah sesuai dengan berubahnya itu memenuhi ruang. Oke. Volumenya juga berubah. Kita lihat, tarik garis, set. Oh, nah, ini bisa kalian gambar di buku catatan. Bisa kalian buat seperti ini sebagai rangkuman pada pertemuan kali ini. Nah, ingat ya, padat, bentuk tetap, volume tetap, cair, volume tetap, bentuk berubah, gas, bentuk berubah, volume berubah. Bentuknya, kalau cair tadi bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Kalau zat gas itu berubah sesuai dengan ruang. Karena dia prinsipnya memenuhi ruang. Oke. Nah, berubah atau memenuhi ruang. Dia untuk zat gas ini memenuhi ruang. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan di grup WA kelas. Oke. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.